Oke, selamat pagi semuanya. Jadi pagi hari ini saya sedang bersama Pak Niko Purba. Dan Pak Nicodemus Purba ini merupakan Technical Advisor dan Manpower Stakeholder Relation dari PT Freeport Indonesia. Selamat pagi Pak Niko. Selamat pagi Pak. Mungkin masa HMT dan masa kampus pada umumnya belum tahu. Jadi pengalaman Pak Niko itu gimana sih? Jadi dari kuliah itu dari jurusan apa? Oke. Saya lulus dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Tahun berapa tuh Pak? Lulusnya tahun 94. 94. Dari situ saya bekerja di salah satu perusahaan tekstil di Bandung. Nama perusahaannya Panasia Indosintek. Nah, kurang lebih situ saya udah mulai pegang posisi rekrutmen. Jadi ya biar relevan dengan background itu. 1,5 tahun di perusahaan tekstil. Kemudian saya ditarik lah sama seseorang yang saya kenal masuk di Coca-Cola di Bandung pada saat itu. Di Bandung juga. Di Bandung. Nah, saya berkarir di Coca-Cola kurang lebih sekitar 12,5 tahun. 6 tahun di Operation Bandung. Lalu sisa waktunya itu saya pernah memegang jabatan di kantor National Office, kita sebut seperti itu. Nah, dan di dalam sisa waktu itu juga saya 2 tahun pernah menjabat sebagai HR Manager di Coca-Cola Unit Operation Bali. Jadi karir HR saya lebih banyak berputarnya pada saat saya di Coca-Cola. Itu di Coca-Cola totalnya berapa tahun Pak kira-kira? Dari tahun 96 sampai 2008. Ya. Jadi kurang lebih 12 tahun ya? 12,5 tahun. Nah, dari 2008 saya pindah ke Freeport. Itu gimana tuh Pak? Kan Coca-Cola sama PT Freeport Indonesia itu industri yang sangat berbeda kan Pak? Iya. Mungkin bisa ceritakan bagaimana bisa? Jadi kalau kita di HR sebenarnya isunya human resources itu hampir mirip di semua perusahaan. Coca-Cola fast moving consumer good, Freeport mining company gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara kepada isu-isu human resources-nya kan ada kemiripan tentang proses rekrutmen, tentang pelatihan, pengembangan, bicara juga tentang industry relation, compensation benefit. Ada kebutuhan-kebutuhan dan ada fasilitas dari perusahaan yang diberikan kepada karyawan. Which is menurut saya isunya relatif sama. Jumlah karyawan pada saat itu relatif sama juga. Jadi perbedaan industri itu tidak terlalu signifikan untuk kalau berprofesi di human resources. Nah, saya pindah ke Freeport karena pada saat itu Freeport sedang memerlukan satu senior level, dan yang menghubungi saya bukan Freeport langsung tapi executive search. Jadi ada satu lembaga rekrutmen ya yang di-hire oleh Freeport, dan executive search itu menghubungi saya. Pak Niko, ini ada opportunity di perusahaan tambang, dan dia cuma sebutkan perusahaan tambangnya di Papua. Saya tanya, nama perusahaannya apa? Oh, kita tidak boleh sebutkan. Saya bilang ya tambang di Papua cuma ada Freeport Indonesia. Saya bilang, oh iya Pak, tapi ya kami nggak boleh sebutkan. Nah, proses berlanjut kurang lebih sebenarnya 2007 offering itu sudah saya terima. Tapi saya baru bergabung di 2008. Begitu prosesnya. Jadi saya lihat dari profil Bapak, yang pertama itu kan technical expert untuk Papuan Affairs. Iya, karir di Freeport Indonesia. Apakah bisa ceritakan karir Bapak dari mungkin pernah jadi VP juga kan Pak? Vice President. Yeah. Apakah bisa ceritakan itu kerjanya ngapain sih Pak? Jadi memang pada saat saya di-hire di Freeport Indonesia, offering dari manajemen pada saat itu menjadi technical expert di Papuan Affairs Department, disingkat PAD. Nah, memang ini
departemen yang unik menurut saya karena tidak saya temukan di perusahaan lain jenis departemen. Satu objektif yang utama dari departemen ini adalah akselerasi pengembangan kompetensi bagi karyawan suku Papua. Pada saat itu jumlah karyawan dari etnik Papua itu kurang lebih sekitar 25%. Dan ada satu sejarah sebelumnya di mana karyawan ini melakukan satu aksi yang meminta perhatian manajemen agar proses pengembangan kompetensi mereka diberikan kesempatan yang sama ya dengan yang etnik bukan Papua gitu ya, yang berasal dari bukan Papua. Aksi itu menghasilkan satu kesepakatan. Kesepakatannya salah satunya adalah membentuk departemen yang khusus fokus untuk menangani pengembangan kompetensi karyawan Papua. Nah, jadi rancangan terhadap departemen itu sudah ada sebelum saya di-hire. Lalu ketika kami deal dengan senior management pada saat itu, saya ditempatkan posisinya sebagai technical expert. Jadi kenapa disebut technical expert? Karena saya mensupport pimpinan departemennya pada saat itu, seorang senior manager dari tokoh Papua yang juga punya pengalaman sangat panjang di perusahaan tambang. Kami punya tim ada 12 orang di dalamnya, dan saya membantu pimpinan departemen dan timnya untuk berorientasi dalam programnya yang berorientasi kepada human resource development. Nah, itulah awal karir dan saya berinteraksi dengan seluruh karyawan etnik Papua di berbagai divisi, mencari solusi bagaimana supaya mengakselerasi program pengembangan kompetensi itu bisa dilakukan. Ada dilakukan special class, special training, special assessment, misalnya seperti itu. Yang tidak melanggar regulasi perusahaan, tapi dengan cara-cara yang berbeda. Gitu. Khusus untuk etnik Papua ya? Khusus untuk etnik Papua. Dan jika ada misalnya karyawan yang mengeluh, kenapa saya sudah sekian tahun bekerja tapi tidak menaik level ataupun golongan, nah, kita coba bantu dengan mempertemukan supervisornya, buatkan agreement bagaimana pengembangan kompetensinya. Karena untuk pengembangan kompetensi kan ada 1-2 hari dan mungkin lebih panjang juga dia harus off dari pekerjaannya untuk ikut pelatihan. Ini bagaimana cara mengaturnya, kapan dijadwalkan, dan ketika sudah dijadwalkan karyawannya juga harus komit untuk ikut pelatihan. Nah, hal seperti itu kita bangun dengan mendapatkan menemui beberapa supervisor sehingga mendapatkan agreement, dan itu sifatnya bisa individual, bisa juga sekelompok karyawan Papua. Kira-kira gambaran yang kami kerjakan pada saat itu seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi ada yang mengeluh bahwa levelnya itu tidak setara ya sama yang Papua, itu yang dilakukan seperti apa Pak? Bisa diuraikan? Bentuknya pelatihan. Jadi ketika selesai mengikuti satu pelatihan, tentunya kan ada ujian untuk menguji kompetensinya apakah memenuhi requirement atau tidak. Nah, proses uji kompetensi itu tidak harus selalu lewat uji tertulis. Bisa juga uji yang perintahnya dilakukan secara lisan. Karena yang penting sebenarnya ketika pertanyaannya, apakah Anda mampu, let's say satu pekerjaan, overhaul terhadap mesin mobil Toyota. Apakah Anda mampu untuk memulai pekerjaan misalnya dengan membuka bagian tertentu dari mesin. Nah, perintah itu bisa dilakukan dengan bahasa, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa suku.
Lalu yang bersangkutan mempraktekkan bagaimana melakukannya. Nah, ada seorang instruktur yang punya license untuk menguji, untuk bisa melihat bahwa tahapan proses yang dilakukan sudah benar. Sehingga para instruktur yang punya license tadi untuk menguji, dia bisa memberikan satu nilai, lulus atau kompeten. Nah, prosesnya seperti itu. Sehingga hal yang kita coba jembatani di situ adalah prosesnya. Kalau pada umumnya dilakukan ujian tertulis, untuk mereka bisa dilakukan dengan ujian secara lisan, lalu pengujiannya juga dilihat dengan cara mereka mempraktekannya. Itu satu terobosan baru pada saat proses pengembangan kompetensi. Untuk perkembangannya sendiri, pada saat Bapak masuk sama saat ini, perkembangannya ada perubahan yang signifikan tidak, Pak? Tentunya ya, prosesnya itu yang berikutnya adalah jumlah karyawan Papua juga meningkat. Jumlahnya menjadi lebih banyak, persentasenya lebih besar. Per saat ini komposisinya 42%. 42%. Ya, adalah oleh karyawan Papua ya. Kemudian komposisi di setiap level, baik dari pratama level misalnya gitu ya, basic level sampai supervisor up gitu, itu komposisi jumlah karyawan Papuanya lebih banyak dibandingkan ya 10-12 tahun yang lalu pada saat Papua Affair Departemen ini dimulai. Jadi sudah ada hasil ya, dari beberapa tahun ini memang sudah membuahkan hasil yang begitu bagus. Iya, tentunya ini kan bukan hanya Papua Affair, tapi komitmen dari para supervisor pada saat itu, kemudian senior manajemen juga. Tugas kami adalah mengusulkan satu program yang related untuk mensupport karyawan Papua, tentunya program yang di-approve oleh senior manajemen. Lalu tentunya bekerja sama dengan para supervisor, dengan para kepala divisi, dengan senior manajemen, karyawan Papuanya juga, tentunya tim. Jadi saya sebenarnya dari 2008 sampai 2013 di Papua Affair Departemen. Nah, ketika saya pindah ke divisi lain, tim yang bersama-sama dengan saya pada tahun 2008 itu masih terus melanjutkan proses kerjanya sampai sekarang. Dan untuk respon dari masyarakat Papua sendiri, apakah positif, Pak? Oh iya, tentunya karena ada kompetensi yang meningkat. Ketika kompetensi meningkat, levelnya naik. Di Pratama misalnya, itu jumlah level itu dari dari F bahkan. Dari F paling rendah dan A yang paling tinggi. Jadi itu aja udah berapa level itu? 6 atau kalau F berarti 6 ya. Yeah. 6 level misalnya. Nah, di masing-masing level ada F1, F2, F3, E1, E2, E3. Jadi masing-masing ada jenjang karirnya lagi di setiap level kompetensi. Yang kompetensi paling tinggi A, B itu masih satu kelompok. Kemudian yang C, D, E, F itu satu kelompok lagi yang bisa dikategorikan mirip. Jadi sekarang kalau lihat statistiknya, pengelompokan kompetensi itu sudah di yang tertinggi, kompetensi B dan kompetensi A. Itu karena semua jadi punya kesempatan untuk mengikuti ujian kompetensi untuk menaikkan level kompetensinya. Mungkin setelah Bapak Niko berapa tahun Pak di bagian ini? 5 tahun ya kurang lebih, 2008 5. sampai 2013. 2013 manajemen meminta saya pindah ke divisi lain. Oh, divisi apa tuh Pak? Saya pindah ke divisi Manpower Management. Saya diminta untuk memegang sebagai manajer dari Manpower, strategi Manpower Management dan rekrutmen ya. Nah, ada 2 tugas utama yang saya pegang pada saat itu, yaitu bertanggung jawab terhadap review dan desain organisasi
Terus yang berikutnya terkait dengan rekrutmen. Rekrutmen itu untuk semua level. Jadi bukan hanya, bahkan kita juga harus memonitor bagaimana proses rekrutmen di beberapa perusahaan kontraktor. Karena penting buat kita untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan kontraktor jasa pertambangan yang ada di Freeport juga meng-hire orang yang kompeten. Betul, mereka harus bisa meng-hire orang yang kompeten. Itu. Silakan. Dan itu bedanya sama Human Resource Services apa? Kan setelah itu Bapak ke Human Resource Services ya? Ya, sebenarnya divisi Manpower Management itu membawai dua bidang tadi. Jadi Strategic Manpower Management dan Recruitment. Lalu ada HR Benefit, jadi Human Resources Benefit. Saya kurang lebih dari 2013 sampai 2017, 4 tahun saya di posisi Strategic Manpower Management dan Recruitment. Kemudian saya berikutnya dipindahkan ke HR Benefit. HR Benefit ini adalah mengelola benefit-benefit atau manfaat-manfaat yang diatur di dalam perjanjian kerja yang disediakan oleh perusahaan untuk karyawan. Contoh, hak cuti itu harus diatur, dikelola, dan HR Services ini mengelola traveling karyawan dari job site, keluar dari job site untuk off kerja dan kembali ke job site. Itu dijadwalkan penerbangannya ataupun transportasinya ke daerah lain. Medical claim, jadi sebagian besar pada era tersebut, pada tahun itu, klaim itu dilakukan secara manual. Lalu tim saya memverifikasi dokumen, bekerja sama dengan dokter perusahaan, dan mana obat yang disetujui, mana tindakan dokter yang disetujui, itu yang dibayarkan. Penyediaan akomodasi, jadi setiap karyawan yang ditempatkan di daerah kerja di Tembagapura maupun beberapa di dataran rendah di Kuala Kencana, itu perusahaan harus menyediakan akomodasi. Nah, seluruh karyawan, bukan hanya Freeport Indonesia, juga termasuk perusahaan-perusahaan kontraktor jasa pertambangan, itu harus disediakan akomodasinya. Jadi kita mengatur, departemen ini mengatur, pada saat mereka hadir di Tembagapura, itu akomodasinya harus sudah tersedia. Itu udah masuk compensation dan benefit belum, Pak? Belum. Oh, belum. Itu hal berbeda. Oh, ya. Karena itu klaim aktual ataupun penyediaan fasilitas yang diberikan kepada karyawan di site. Nah, jadi tadi ada medical, ada proses klaim benefit, ada klaim untuk tiket pesawat misalnya gitu. Termasuk juga mengurus perizinan untuk tenaga kerja asing, itu juga dilakukan di situ. Lalu quality of life dari karyawan maupun keluarga karyawan yang tinggal di Tembagapura itu dikelola oleh HR Services tadi. Ada lebih banyak aspeknya dan lebih luas juga ya area yang di cover. Itu sampai tahun berapa Bapak di HR? 2017, 2018. Kurang lebih setahun. Gitu. Nah, setelah itu kalau tidak salah Bapak naik jadi VP ya Pak? Oh iya, setelah itu manajemen menugaskan saya jadi pimpinan divisi, title-nya Vice President untuk Compensation Benefit Management. Itu dari 2018 sampai 2021. Compensation Benefit itu lebih banyak, salah satu yang utama adalah tentunya mendesain, memberikan usulan kepada manajemen tentang berapa besar kenaikan upah. Kemudian mendesain juga bentuk-bentuk manfaat yang bentuknya ada kaitannya dengan jumlah uang. Satu contoh misalnya, kalau tadi yang di HR Services kan lebih ke implementasinya, tapi kalau desain polisinya di Compensation Benefit.
Karyawan dengan level tertentu dapat fasilitas kelas berapa di rumah sakit. Nah, itu diatur oleh compensation benefit. Jadi itu dikaji oleh compensation benefit. Betul. Dan kita bandingkan juga dengan perusahaan lain, tambang lain. Dan implementasinya oleh tadi yang di HR services, jadi beda divisi. Nah, jadi desain benefit seperti itu. Tunjangan pendidikan level tertentu mendapat jumlah uang tertentu, atau kalau di Freeport kebetulan seluruh level memiliki nilai uang sama, hanya beda tingkat pendidikan saja yang menentukan besaran rupiah. Contoh, tunjangan pendidikan per tahun untuk SD setahunnya 6 juta untuk setiap anak. Nah, karyawan boleh klaim. Nah, klaimnya adalah ke tadi yang HR services. Nah, desainnya itu ditentukan oleh compensation benefit. Menentukan berapa besaran kenaikan gaji tahunan. Itu dilakukan berbasis data survei dari perusahaan-perusahaan konsultan yang kita hire. Jadi bukan kita analisa sendiri, enggak. Tapi kita lihat juga marketnya seperti apa. Lalu semua benefit, misalnya tunjangan perumahan, itu nilainya berapa, mekanisme seperti apa. Kalau ada fasilitas untuk bantuan kepemilikan rumah, apakah dengan pinjaman atau dengan bantuan suku bunga bank, itu didesain oleh compensation benefit. Untuk pesangon sendiri masuk juga? Kalau pesangon terkait dengan pensiun, Freeport ini mengelola sendiri dana pensiun. Jadi perusahaan memberikan iuran tetap setiap bulan kepada setiap karyawan. Dan pada saat karyawan berakhir hubungan kerjanya, dana pensiun tadi bisa diambil dengan satu mekanisme tertentu ya. Kalau pensiun, jadi berakhir hubungan kerjanya karena pensiun, dia bisa mengambil utuh. Tapi kalau dia berhenti bekerjanya sebelum usia pensiun, proporsional. Ada persentasenya, ada tabelnya. Ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya. Itu untuk pesangon pensiun. Nah, manakala pesangon atau dana pensiun tadi yang diperoleh lebih tinggi daripada regulasi pemerintah, maka perusahaan tidak perlu menambahkan apapun. Ketika dana pensiun yang diterima, jadi karena proporsional tadi ya, ternyata lebih rendah dari regulasi pemerintah, maka perusahaan akan menambahkan sejumlah uang sehingga jumlahnya sama dengan regulasi pemerintah. Jadi normatif jumlah uang yang diterima regulasi pemerintah. Dana pensiun itu bervariasi bergantung kepada masa kerja karyawan. Dan itu diatur oleh Compensation and Benefit Management? Itu diatur oleh Compensation Benefit. Lalu ada yang sudah dituangkan juga di dalam perjanjian kerja bersama, satu bentuk kesepakatan antara manajemen dengan karyawan. Garis besarnya saja, payung hukumnya saja, detailnya itu SOP-nya, bagaimana formulirnya dibuat, kerjasama dengan dana pensiun Freeport Indonesia, itu dikelola oleh Compensation Benefit. Itu sampai tahun berapa? Sampai 2021. Setelah COVID ya? Iyalah, kurang lebih seperti itu. Tengah-tengah COVID, kan? COVID tahun 2020, 2021, saya ditugaskan menjadi technical advisor. Oh, advisor. Manpower Stakeholder Relation. Itu tugas saya adalah memberikan support kepada HR Director, khususnya kepada instansi maupun lembaga pemerintah, seperti Dinas Tenaga Kerja yang ada di Timika, Dinas Tenaga Kerja yang ada di Provinsi, Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta, dengan berbagai bidang, apakah itu Direktorat Pembinaan Hubungan Industrial, atau Pengawasan Ketenagakerjaan, atau direktorat lain yang ada di kementerian. Nah, kalau kedinasan juga demikian, baik dengan kepala dinasnya, sekretaris dinas, kepala bidang, bahkan termasuk juga petugas pengawasan ketenagakerjaan. Saya harus membangun hubungan baik antara perusahaan dengan para stakeholder tersebut. Demikian juga stakeholder yang lain adalah asosiasi pengusaha
Kamar Dagang Industri. Tapi ya tentunya kalau dia Apindo pada umumnya terkait dengan ketenagakerjaan. Tapi kalau Kadin, Kamar Dagang Industri, itu ada bagian tertentu yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Nah, saya hanya berhubungan dengan atau membangun hubungan dengan wakil ketua umum yang di bidang ketenagakerjaan. Kemudian pimpinan-pimpinan pusat dari serikat pekerja dan serikat buruh yang ada di Freeport. Freeport memiliki 3 serikat pekerja, serikat buruh. Serikat pekerja seluruh Indonesia, mereka juga punya pimpinan pusat di Jakarta. Ada serikat buruh seluruh Indonesia, mereka juga punya afiliasi dan pimpinan pusat di Jakarta. Yang ketiga, serikat mandiri. Kebetulan ini memang serikat yang baru muncul. Nah, karena serikat mandiri dan sifatnya mandiri, mereka tidak berafiliasi dengan organisasi yang sifatnya nasional. Nah, stakeholder saya adalah para pimpinan cabang, pimpinan daerah, dan pimpinan pusat dari serikat pekerja dan serikat buruh. Nah, itu yang harus saya kelola dengan baik. Sesekali saya diminta oleh manajemen untuk mewakili manajemen berkoordinasi dengan MindID, holdingnya Freeport. Ya, seperti kita ketahui kan, MindID sekarang menjadi pemilik pemegang saham untuk Antam, Bukit Asam, Timah, Freeport Indonesia, Vale, dan tentunya Inalum sendiri. Nah, jadi saya berkoordinasi dengan mereka lebih khusus kepada isu-isu ketenagakerjaan. Mereka mau melakukan perundingan perjanjian kerja bersama. Biasanya kontaknya ke saya. Bagi dong, kita bisa berbagi metode, berbagi pengalaman supaya proses perundingan perjanjian kerja bersama di perusahaan mereka bisa berjalan lebih baik. Jadi bisa dibilang jadi penengah gitu Pak, atau beda? Posisi sebagai advisor ini tidak penengah, saya justru memberikan support bukan hanya ke HR Director tapi juga kepada Vice President yang ada di bawahnya Human Resources. Jadi kalau mereka ada isu khusus terkait dengan ketenagakerjaan, mereka bisa bertanya ke saya. Bisa dalam arti tidak selalu. Kalau mereka bisa selesaikan sendiri, mereka lakukan tanpa menginformasikan ke saya juga. Tapi kalau ada isu khusus, mereka sesekali bisa bertanya ke saya dan saya harus bisa memberikan solusi. Kira-kira gitu. Oke, mungkin kita akan membahas lebih detail ya Pak, dari pekerjaan ini. Mungkin dari strategic manpower management, dari human resource. Mungkin mau gali kembali karena masih kurang paham mungkin yang lain. Bedanya strategic manpower management sama human resource. Strategic manpower management itu adalah bagian dari human resources management. Karena di dalam human resources management itu adalah satu proses manajemen dimulai dari pada saat perusahaan mengidentifikasi adanya kebutuhan tenaga kerja. Nah, kebutuhan tenaga kerja ini sumbernya kan atau alasannya karena biasanya ada karyawan yang keluar, apakah karena pensiun, resign, atau di PHK, atau memang organisasinya bertumbuh. Jumlah karyawan yang tadinya satu divisi 1.000, mereka mau naikkan jadi 1.200 karena proyeknya bertambah. Berarti ada kebutuhan sejumlah posisi yang harus diisi. Nah, human resource management harus memikirkan dari mana resources-nya diambil, internal atau eksternal. Kalau internal, berarti ada satu sistem untuk mengevaluasi sumber internal tadi untuk bisa mengisi posisi yang kosong. Atau sumbernya adalah eksternal. Kalau eksternal berarti kita mulai dengan memasang iklan, misalnya bisa bekerja sama juga dengan perguruan tinggi tertentu agar kita bisa dapatkan kandidat-kandidat yang memang mengisi di entry level, kita sebut dengan fresh graduate program. Atau kalau posisi yang diperlukan itu di middle level, maka kita memerlukan yang experience. Nah, kita bisa mencari di sumber-sumber yang memang ada. Salah satunya kita tadi ada headhunter,
executive search, gitu, tergantung kepada level yang mau diisi. Nah, proses hiring, proses mobilisasi dari lokasi karyawan berada ke job site, kemudian proses pemenuhan seluruh fasilitas kerja, lalu proses pengembangan karir dalam pekerjaan, dan di HR management itu harus juga berpikir bagaimana agar karyawan bisa bekerja dengan nyaman. Ada yang mikirin karirnya, ada yang mikirin sistem evaluasinya, ada yang mikirin akomodasinya, ada yang mikirin transportasinya, bahkan tempat makannya, gitu ya. Yang penting mereka bisa fokus kepada kerja dan mereka produktif. Gitu. Lalu juga ngurusin kalau misalnya mereka berkeluarga, harus dicatatkan. Lalu lahir anak jadi tanggung jawab, pajaknya harus berubah, benefit buat keluarganya harus dipenuhin, gitu ya. Dan mungkin juga cutinya pada saat-saat tertentu. Nah, itu diatur sedemikian rupa, karyawan berkarir, usianya naik, sampai kepada pensiun. Nah, sebelum dia pensiun, 6 bulan sebelumnya, Human Resources harus bisa mengingatkan juga karyawan. Karyawan, Anda 6 bulan lagi akan pensiun, prepare yourself, misalnya. Pada saat dia pensiun, demobilisasi, jadi keluar dari job site, kembali ke rumah. Itu kita fasilitasi. Nah, sampai dia pensiun, nanti dia harus klaim. Manfaat pensiun saya, tolong dong dibantu. Ya, kita bantu. Jaminan hari tua saya di BP Jam Sostek juga tolong bantu klaim. Nah, kita coba bantu. Sampai misalnya kita menyediakan dokumen-dokumen yang untuk meng-acknowledge kompetensi dia selama bekerja, kalau memang diperlukan, kita support. Itu proses panjang yang harus dikelola Human Resource Management. Nah, ketika tadi kita bicara tentang kebutuhan tenaga kerja, itulah manpower, strategic manpower management-nya. Proses mengidentifikasi posisi yang harus diisi, menentukan kandidat, menentukan requirement dari posisi, mencari kandidatnya, melakukan proses rekrutmennya, melakukan mobilisasinya, itu bagian dari pekerjaan strategic manpower management. Nah, ketika tadi saya bicara, orang sudah nyampe di job site, semua fasilitasnya disiapkan. Kalau dia ada keluarganya ada melakukan pelayanan kesehatan, dapatkan pelayanan kesehatan, ada kwitansi, mereka harus klaim. Nah, itu dikelola, menyediakan akomodasi, tempat makan, transportasinya. Itu yang tadi disebut sebagai HR benefit, HR services ya, untuk claim benefit. Nah, itu sampai dia pensiun. Jadi manpower management itu memberikan service ke dalam setiap masa dari karyawan. Jadi itu part of human resources. Kalau misalnya untuk evaluasi tiap pekerja itu masuk ke ranahnya siapa, Pak? Evaluasi sistemnya itu saat ini dikelola oleh satu divisi namanya Learning and Development. Mereka membangun, jadi divisi ini membuat satu sistem proses evaluasi kinerja. Kalau dia levelnya basic atau pratama, itu 2 kali dalam tahun. Itu biasanya dilakukan bulan April dan September. Kalau yang level muda, supervisor up gitu, itu dilakukan sekali setahun. Periode evaluasinya dilakukan antara Oktober dengan November. Evaluasi tahunan. Itu dinilai berdasarkan apa, Pak? Tentunya dinilai berdasarkan kinerja. Hasil yang dicapai oleh seorang karyawan dihitung dari sejak November sampai kira-kira November tahun berikutnya dalam periode 12 bulan. Nah, karyawan produksi bisa juga mereka dinilai dari bagaimana support mereka untuk bisa memastikan target produksi tercapai. Kalau misalnya di human resources, tadi semua services tadi harus bisa diberikan tanpa, ya bukan tanpa lah ya, dengan minimal keluhan. Kalau tanpa keluhan
karyawan nggak mungkin, tapi keluhan yang minim gitu. Kemudian ada juga kalau ada isu-isu yang terkait dengan keluhan karyawan, bagaimana menanganinya. Waktu prosesnya ditentukan misalnya 14 hari. Nah, kita harus bisa mengelola proses itu selesai kurang dari 14 hari. Kalau selalu lebih, berarti kinerjanya kurang baik. Nah, kan ada bidang lain. Jadi bukan hanya produksi atau human resources, ada finance. Mereka tentunya kinerjanya dilihat dari akurasi dalam penanganan dokumen, reporting, dan sebagainya. Ada divisi yang terkait dengan community development. Itu juga salah satu indikatornya adalah minimnya isu ataupun keluhan dari komunitas sekitar tambang dengan bagaimana mengelola dana-dana yang mensupport kepada community development itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Gitu. Masing-masing punya indikator kinerja dan setiap orang dinilai berdasarkan target yang ditentukan kepada dirinya oleh supervisornya. Komitmen itu biasanya dibuat di sekitar Januari. Antara Februari setiap orang memperbaharui target kinerja yang akan dicapai pada tahun berjalan. Oke, kita mulai masuk ke efisiensi ya Pak. Oke. Jadi untuk penentuan target produksi itu dari siapa sih Pak? Target produksi yang paling pertama kali itu dibicarakan dengan pemerintah. Jadi Freeport memaparkan tentang operasional dan potensi berapa banyak ore yang akan dihasilkan dalam setahun. Dan itu harus mendapat persetujuan dari pemerintah. Jika sudah didapatkan satu angka tertentu, maka itu menjadi target perusahaan satu tahun. Dan target produksi termasuk juga target safety. Jadi target kita selalu adalah zero fatality. Tentunya dengan minim accident ataupun kejadian yang sifatnya high risk gitu ya. Nah, dua target ini menjadi satu hal yang utama di dalam pencatatan targetnya perusahaan, dan itu diturunkan. Lalu masing-masing divisi apa kontribusinya supaya target produksi tercapai. Di maintenance, dia harus bisa menyediakan equipment tanpa delay. Kan setiap equipment perlu overhaul. Nah, jadwalnya harus diatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa equipment terpakainya itu sesuai dengan berapa besaran ore yang mau ditambang. Itu harus tersedia. Dan bagian-bagian tertentu semua dikoordinasikan agar baik target divisi, target departemen, target bagian, dan target individu semua mendukung kepada target besarnya tadi. Pertanyaannya tadi, siapa yang menentukan? Setiap supervisor akan menentukan target kepada anak buah. Dan untuk menghitung berapa banyak karyawan yang dibutuhkan, berapa banyak engineer, berapa banyak operator, itu dari strategic manpower management. Itu dihitung dari berapa beban produksi tadi, target produksi, tingkat kesulitannya, plus proyek-proyek baru, misalnya ada proyek pembangunan tertentu ya yang dilakukan untuk bisa mensupport tambang masa depan misalnya. Nah, itu udah ada tambahannya tadi, dihitung berapa jumlah manpower, apakah existing manpower ini masih bisa dipertahankan atau kita perlu menambah misalnya. Yang pembicaraan itu dilakukan oleh manpower management dengan masing-masing divisi. Dia datang ke seluruh divisi, diskusi apakah ada perubahan rencana manpower. Lalu itu dikumpulkan, dikonsolidasi, dipresentasikan ke dewan direksi, approve oleh direksi pada angka tertentu. Nah, itu menjadi pekerjaan dari manpower management untuk menambah. Kalau jarang terjadilah kalau disebut sebagai pengurangan. Karena kan kita ingin bisnis ini tumbuh. Nah, meskipun bisnis tumbuh,
Sering juga kita membuat keputusan manpower-nya tetap. Kita harus menaikkan produktivitas, bukan justru menambah manpower. Nah, proses pengelolaan, perencanaan strategis seperti itu disupport oleh manpower management bekerja sama dengan kepala divisi. Dan untuk menentukan berapa yang masuk dan berapa yang pensiun juga dihitungkan ya Pak? Itu kan bisa diproyeksikan. Kalau karyawan pensiun, kita punya tanggal lahir dari setiap karyawan. Di Freeport, usia pensiun 55 tahun. Nah, mekanisme pensiunnya adalah pada saat tanggal lahir atau yang bersangkutan ulang tahun di 55, maka dia akan berhenti menjadi karyawan tanggal 1 bulan berikutnya. Contoh, hari ini, sekarang tanggal 23 Maret. Seseorang ulang tahun tanggal 23, ulang tahun ke-55. Dia bukan pensiun di hari ini, tapi dia akan pensiunnya 1 April. Jadi tanggal berapapun pada bulan tersebut dia berulang tahun ke-55, maka dia akan pensiun di tanggal 1 berikutnya. Ini untuk memudahkan administrasi dan pengelolaan bagaimana untuk melakukan demobilisasi. Karena kita memiliki informasi tentang data atau tahun kelahiran, kita bisa tahu berapa orang tahun ini yang akan pensiun. Yang tidak kita ketahui, berapa orang yang akan resign. Berapa orang yang harus berhenti karena termination, karena PHK. Itu kita nggak bisa tahu. Tapi dari data-data yang ada, kita bisa proyeksikan. More and less, angkanya sekian lah. Lalu kita hitung turnover rasio per tahun, katakanlah ya 2% average. Ya 2% udah. apa tuh Pak? 2% itu jumlah karyawan yang keluar dalam setahun berbanding kepada total karyawan. Kalau total karyawan misalnya 6.000, turnover kita 2%, itu artinya kira-kira 120 orang akan mengakhiri hubungan kerja. Itu 2% itu sama pensiun juga atau hanya yang selesai? Oh, digabung. Jadi digabung pensiun, apakah resign, meninggal, atau terminasi. 2%. Kurang lebih itu bukan angka yang akurat. Itu kira-kira contoh bagaimana kami menghitung. Dan dari data-data jumlah karyawan yang berakhir hubungan kerjanya pada tahun-tahun sebelumnya kan kita bisa lihat trennya seperti apa. Ketika jumlah karyawan menurun, persentasenya kurang lebih tetap sama, jadi kita bisa juga tentukan. Oke, tahun depan diperkirakan, seperti contoh tadi misalnya, ada 120 orang yang berakhir hubungan kerjanya. Posisinya mana saja? Nah, kita udah tentukan posisinya. Posisinya yang kosong katakanlah manajer departemen, dia akan pensiun tahun depan. Siapa yang akan ngisi? Oh, berarti ada level di bawahnya. Kandidatnya udah tersedia belum? Udah ready belum? Nah, pada saat nanti karyawan begitu pensiun, ini harus kita siapkan sebelumnya. Supaya dia mampu menggantikan di waktu yang tepat. Posisi yang ditinggalkan kan ada lagi berikutnya. Siapa lagi yang akan mengisi? Apakah dari level di bawahnya lagi? Atau kita memilih dari eksternal? Itu penentuannya apa Pak? Penentuan untuk memilih dari eksternal atau dari memilih dari dalam? Iya, penentuannya. Kedua-duanya berbasis kompetensi. Jadi kalau resourcesnya dari internal, kita juga harus yakin bahwa orang ini kompeten untuk memegang posisi lebih tinggi. Dan evaluasi kinerja tadi adalah alat bantu kita, informasi yang kita utamakan untuk melihat apakah seseorang itu kompeten atau tidak di dalam menangani pekerjaan. Jadi kalau misalnya yang dari internal dianggap belum siap, baru di-hire dari luar ya Pak? Kita hire dari luar. Meng-hire dari luar tentunya kualifikasinya harus sesuai dengan kompetensi yang kita persyaratkan. Satu posisi bisa saja punya kandidat 10, bisa sampai 50 orang. Kurang lebih seperti itu. Dari berbagai sumber. Durasi waktu di setiap pengisian posisi, kalau sumbernya eksternal, itu juga berbeda-beda. Semakin sulit, semakin langka resources eksternalnya, maka semakin lama waktu yang diperlukan. Dan untuk mengisi kekosongan itu biasanya gimana Pak?
apakah operasinya berhenti atau gimana? Ya, ketika kosong karena berakhir hubungan kerja atau karena ditinggalkan yang bersangkutan dipromosi ke posisi yang lebih tinggi, dan pada saat posisi ditinggalkan itu tidak tersedia resourcesnya, maka yang mekanisme yang dilakukan harus ada yang bisa double function gitu ya. Peers-nya, teman satu timnya atau teman satu levelnya bisa menghandle pekerjaan tersebut at interim. Jadi dia misalnya gini, saya supervisor underground untuk katakanlah ya yang mendesain tunnelnya di underground. Temennya yang satu grup masih mereport ke orang sama, resign. Nah, atasannya bisa saja bilang, ya udah, tolong bagian pekerjaan ini kau handle dulu. Sementara saya mencari kandidat baru. Sebagian lagi dipegang oleh supervisornya. Tapi itu untuk sementara waktu saja, Pak. Oh iya dong, karena kalau terus-menerus, ya kalau terjadi terus-menerus berarti sebenarnya kesimpulannya posisi yang kosong itu nggak diperlukan. Iya. Ya kalau dia memang begitu, terbukti seperti itu, dari HR akan datang kepada kepala divisi, kita akan bilang, delete aja posisinya. Berarti kita nggak akan perlukan lagi. Mungkin kita akan lanjut ke topik yang lumayan interesting nih Pak, soal payment dan promotion nih. Oke. Jadi siapa yang menentukan promosi sebenarnya Pak? Promosi itu harus datang dari adanya opportunity tadi. Jadi ada posisi kosong yang di atas. Tanpa itu maka promosi nggak bergerak. Nah, alasan tadi posisi yang kosong kan tadi udah kita jelasin. Apakah karena pensiun, PHK, bisa karena dua hal itu. Tersedialah posisi kosong. Siapa yang akan mengisi? Bisa tim di bawahnya, ya di bawah dari yang posisi kosong itu sebagai kandidat. Beda divisi juga boleh. Ya. Bahkan ada kalanya ketika posisi-posisi katakanlah di human resources diisi juga dari orang operation. Jadi lintas divisinya udah jauh. Tapi itu dimungkinkan. Artinya orang-orang yang kompeten tadi semua punya opportunity yang sama. Oke. Kita cobalah ambil satu contohnya, posisi yang di bawahnya yang akan menjadi kandidat. Seseorang meninggalkan posisinya karena kosong, di bawahnya ada 4 anak buahnya. Semuanya punya kesempatan yang sama. Dilakukanlah, satu tim akan menilai kompetensi dari 4 orang ini. Yang paling mendekati ke tanggung jawab atau kompetensi yang diperlukan di posisi kosong tersebut, itu yang dipilih. Pak, saya mau bertanya, apakah umur dan mungkin kayak ada pemberdayaan Papua juga kan? Apakah itu menjadi faktor yang dipertimbangkan atau hanya berdasarkan kompetensi saja, Pak? Yang paling utama adalah kompetensi. Harusnya etnik, usia itu tidak memberikan pengaruh. Itu sebabnya kenapa tadi di awal kita berbicara, kita harus mampu, jadi manajemen ini harus mampu untuk memastikan setiap orang itu ready dipromosi, apapun etniknya. Nah, isu yang tadi kita sebut sebagai Departemen Papua Affairs tadi ya, Papua Affairs Departemen tadi, itu sebenarnya adalah untuk menyiapkan tadi yang orang-orang yang dari etnik Papua, karyawan etnik Papua untuk ready dipromosi ke level berikutnya. Kalau sistem itu berjalan, harusnya kita nggak boleh memilih seseorang karena etnik. Karena pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan kompetensi, bukan dengan apa background-nya. Pak, jadi sebelumnya kan yang di Papua Affairs ada suatu pemberdayaan gitu ya Pak? Iya. Bagaimana dengan yang non Papua? Apakah ada juga training seperti itu dan sebagainya? Ya itu background-nya sebenarnya kalau kita lihat secara statistik ada lebih banyak pada saat itu ya. Ini kita bicara era 2008-2009, beda dengan sekarang.
Era 2008-2009 masih ada belasan persen dari karyawan Papua yang ada pada saat itu bekerja dengan berbekal kepada pelatihan yang diikuti di balai latihan kerja. Gitu. Jadi bukan pendidikan formal. Pada umumnya karyawan-karyawan yang bukan Papua memiliki ijazah sekolah formal minimal SMA pada saat itu. Nah, ada yang misalnya tadi karena tidak berbasis kepada pendidikan formal sehingga kesulitan dalam membaca. Pekerjaan itu kan penuh dengan instruksi tertulis. Nah, itu kan bisa ada kendala. Jadi disitulah kita mencoba menjembatani. Nah, pelatihan manual pelatihan itu kan pada umumnya adalah tertulis. Nah, kalau seseorang tidak memiliki kemampuan literasi yang cukup, bagaimana dia bisa bersaing dengan mereka yang punya literasi yang cukup? Nah, yang kita harus lakukan adalah mengakselerasi program literasi kepada karyawan Papua. Jadi sampai di level segitu ya Pak? Iya. Untuk training? Iya, orang harus belajar berhitung, belajar membaca, ujian menulis sampai mampu. Bahkan kalau dalam level tertentu sudah literasinya bahasa Indonesia sudah baik, maka literasi di dalam bahasa asing yang umumnya manual mesin itu kan bahasa Inggris. Nah, mereka juga harus dilatih sampai sana sehingga punya kemampuan yang sama dengan mereka yang berbasis pendidikan formal tadi. Oh gitu. Dan kalau misalnya untuk itu tadi promosi kan Pak? Iya. Untuk kriterianya apa Pak? Kan tadi kompeten kan Pak? Iya. Apakah umur itu masuk? Tadi kan bahas rasa. Ini untuk umur apakah masuk? Pengalaman kerja. Dan pengalaman kerja itu berbanding lurus dengan kompetensi dan usia. Jadi pada umumnya kan misalnya gini, diperlukan superintendent untuk operasi tambang bawah tanah, katakanlah seperti itu. Kami memerlukan mereka yang punya pengalaman 10 tahun. Kalau kita lihat mereka punya pengalaman 10 tahun, itu bukan berarti 10 tahun masa kerjanya saja, bisa saja 10 tahun di bidang tertentu. Gitu. Jadi kalau seseorang masuk fresh graduate, katakanlah usia 23, dia melewati dulu 3 tahun sebagai yang general, baru masuk kepada yang spesifik, bisa jadi sejak katakanlah umur 25, 26 masuk yang spesifik, 10 tahun punya pengalaman. Nah, orang-orang ini yang kami cari untuk masuk sebagai superintendent di underground. Ini satu contoh. Sehingga semakin senior, pada saat itu diperlukan orang yang usianya udah di atas 35, 36, mungkin 40. Di superintendent, general superintendent, ataupun di level manager. Jadi umur itu datangnya dari pengalaman kerja ya Pak? Harusnya begitu. Tapi kami tidak pernah menyebutkan bahwa orang yang diperlukan adalah batas usianya sekian. Kami nggak pernah membuat pengumuman seperti itu. Kita lebih kepada pengalaman kerja. Ya, basic education-nya. Untuk level tertentu harus sarjana. Misalnya superintendent, kalau dari eksternal harus sarjana. Internal pun kebanyakan kita udah mulai lah, karena sekarang kan sudah banyak. Udah lebih banyak karyawan kita dengan berbasis pendidikan formal, baik SMP, D3, diploma, ataupun sarjana S1. Jadi lebih banyak. Nah, sehingga requirement itu pun naik. Yang kalau sebelumnya tidak kita sebutkan, kalau sekarang kita bisa menyebutkan minimal sarjana, pengalaman 10 tahun, kualifikasi kompetensi, teknikalnya disebutkan, non-teknikalnya disebutkan, misalnya aspek manajerialnya dan sebagainya. Itu di-set dulu, lalu kandidat yang kita cari, baik internal maupun eksternal, kita cocokkan dengan requirement yang ada. Siapa yang masuk, itu yang ditempatkan. Oke, mungkin saya ingin menambahkan informasi ya Pak. Jadi mungkin yang lain belum tahu, tapi PT Freeport Indonesia sering mengirim karyawan atau engineer keluar untuk S2 di luar negeri. Itu gimana ya Pak? Ada sebagian yang S2 di luar negeri, tapi ada juga sebagian dari mereka adalah sifatnya magang.
2 tahun. Jadi ke luar negeri itu sebenarnya yang kesempatan yang diberikan adalah ke site lain. Masih di dalam grupnya Freeport-McMoRan. Freeport-McMoRan punya operasi tambang di Amerika Utara, di Amerika Selatan. Dulu pernah di Afrika, tapi kemudian dijual kepada satu perusahaan. Nah, di sini ada beberapa site tambang. Ya, di Amerika Selatan ada 2, misalnya. Di Amerika Utara, saya lupa 4 kah? Lalu ada juga smelter di Spanyol, ya, dan tim marketingnya ada di Eropa. Karyawan Indonesia misalnya ditempatkan di Morenci, salah satu tambang di Amerika Utara. Nah, saya belajar melihat bagaimana proses kerja. Misalnya dia adalah engineer untuk konstruksi. Nah, dia ditempatkan di sana untuk sekian 2 tahun lah rata-rata. Nanti dia kembali lagi. Itu tidak sama dengan kuliah di perguruan tinggi, enggak. Namun ada mereka yang diberikan beasiswa ke luar negeri. Kalau sudah seperti itu, mereka boleh pilih di perguruan tinggi mana saja. Perusahaan akan memberikan biaya bulanan, tahunan untuk uang kuliahnya. Dan pada saat itu yang bersangkutan tentunya tidak bekerja selama dia sekolah. Jadi tidak digaji atau gimana, Pak? Dia tidak digaji karena dia sudah mendapatkan beasiswa biaya hidup. Biaya hidup ya. Maka income-nya di stop. Jadi berganti dengan biaya hidup untuk keperluan sekolah. Pekerjaannya posisinya diisi orang lain. Jadi nggak dibiarkan kosong. Diisi untuk sementara? Tidak untuk sementara. Karena setelahnya udah naik lagi. Nanti kalau dia kembali, nah itu juga yang kita harus terus. Seseorang karyawan dalam sekian bulan lagi kembali, dia akan lulus kembali ke lokasi kerja. Kita harus bisa menemukan posisinya untuk dia. Jadi posisinya bisa berbeda dari yang pernah ditinggalkannya sebelum dia melakukan pendidikan atau sebelum dia melakukan magang ke site lain di luar Indonesia. Oke Pak, mungkin kita bahas yang magang dulu ya Pak. Itu kira-kira kenapa satu pekerja ini harus magang di luar? Apakah untuk memperkaya ilmunya atau gimana Pak? Dan bagaimana siapa yang menentukan gitu? Dia harus ke Amerika, dia perlu ini gitu Pak. Tentunya adalah kompetensi dan keahlian. Seperti misalnya contoh yang saya pernah tahu ada seorang rekan dari underground. Dia tugasnya adalah menggambar desain tunnel underground. Fresh graduate, sudah sekian tahun berpengalaman gitu dalam pengerjaannya. Kemudian diberikan opportunity untuk ada di kantor di Phoenix, Freeport-McMoRan yang di Phoenix. Di sana dia bekerja dengan engineer yang engineer yang bekerja di site di Amerika Utara. Nah, tentunya dia akan melihat bagaimana proses desainingnya yang dilakukan seperti itu. Atau juga para expert ataupun advisor yang ada di kantor Phoenix itu mendesain sehingga dia melekat pada mereka, belajar bagaimana cara proses desainnya. Dia mendapatkan pengetahuan, dia mendapatkan pengalaman, dia lebih kompeten, lalu dia kembali ke Indonesia, diharapkan tentunya kompetensinya akan lebih baik. Jadi basis ataupun dasar penugasannya untuk pengembangan kompetensi. Jadi diharapkan yang dia belajar di Phoenix itu bisa diimplementasikan. Betul. Semua yang relevan dengan jenis pekerjaan yang ada di Indonesia. Bagaimana dengan yang beasiswa Pak? Jadi penentuannya gimana? Beasiswa kita mulai dengan memberikan pengumuman bahwa perusahaan akan memberikan beasiswa kepada karyawan. Karyawan boleh mendaftar. Itu mendaftar ya Pak? Itu karyawan mendaftar. Mereka apply, ada seleksinya satu form. Kan biasanya jumlahnya
lebih banyak lah daripada jumlah yang akan diberikan beasiswa. Contoh setahun, contoh yang angkanya saya nggak memiliki angka pasti. Anggaplah kita di perusahaan memberikan 25 orang dalam tahun, yang apply 100. Nah, pertanyaannya bagaimana memilih dari yang 100 menjadi 25. 25 itu biasanya berbagi. Bisa 75% perguruan tingginya di Indonesia, 25% diberikan kesempatan yang aplikasinya berasal dari perguruan tinggi di luar. Nah, yang mendaftar itu adalah mereka yang sudah punya komitmen dengan perguruan tinggi atau sudah dinyatakan lulus lah prosesnya. Jadi bukan, saya berencana, tapi saya belum ada proses apapun dengan universitas, enggak. Dia harus sudah punya komitmen, sudah melakukan proses tes, sudah dinyatakan lulus, dia apply untuk beasiswa. Nah, pada saat penentuan beasiswa ini semakin relevan dengan bidang pekerjaannya, itu juga menjadi kriteria untuk memberikan beasiswa. Kerja tambang, ambil magister hukum, nggak relevan. Tapi kalau orang yang bekerja di divisi legal, ngambil magister hukum, mungkin relevan menunjang pekerjaan. Jadi kalau orang tambang yang ngambil magister dalam bidang tambang atau teknik tertentu misalnya. Pak, mungkin saya ingin bertanya. Tadi kan disebutkan dicari juga yang sudah mendaftar lebih dahulu kan, Pak? Iya. Berarti ada beberapa karyawan yang sekolah lebih tinggi pada saat bekerja di PT Freeport Indonesia. Oh iya, banyak. Dan itu statusnya berarti mereka berhenti sementara dari perusahaan atau gimana, Pak? Iya, berhenti sementara dari perusahaan. Masa kerjanya tidak berubah, tidak mengurangi masa kerjanya. Tapi karena dia berhenti dalam pekerjaannya, dibebaskan dari pekerjaannya untuk bisa mengikuti studi. Dengan demikian, fasilitas mestinya gaji nggak dibayar. Tapi kalau medikalnya masih boleh diklaim. Itu statusnya izin berarti, Pak? Cuti atau? Istilah di Freeport, cuti dari pekerjaan. Tapi cuti dengan alasan sekolah misalnya. Ada juga sih, ada berbagai cuti yang jangka panjang. Cuti karena ditugaskan oleh negara, itu ada juga. Nah, terkait tadi dengan beasiswa, cukup banyak. Dan mereka juga bisa mendapatkan beasiswa misalnya dari lembaga yang dimana perusahaan bekerja sama. Aminet, dia dapat beasiswa dari Aminet. Lalu perusahaan karena aplikasinya udah jelas, approvalnya udah jelas, dia dicutikan. Lalu dia sekolah, nanti kembali lagi. Namun untuk biaya hidup sendiri itu hanya disediakan oleh beasiswa yang dari Freeport ini? Iya, betul. Jadi uang sekolahnya dengan biaya hidupnya itu disediakan. Jadi misalnya mendaftar sendiri di luar dari beasiswa ini, mereka bertanggung jawab masing-masing ya, Pak? Mendaftarkan diri untuk, misalnya mereka dapat beasiswa mandiri, pribadi gitu. Oh, nggak beasiswa, kayak daftar pribadi untuk tambah sekolah, dan kan nggak digaji. Itu mereka bertanggung jawab masing-masing. Oh, untuk biaya hidupnya. Oh iya. Jadi kalau seandainya, kan ada juga karyawan yang mengambil dapat beasiswa, ada satu program di Freeport diberikan kepada kurang lebih sekitar 40 karyawan dari berbagai level mengambil Magister Management. Saat ini program itu sedang berjalan. Program Magister Management bekerjasama dengan ITB dengan program Magister Business ITB. Nah, pengajarannya dilakukan setiap 2 minggu, kelasnya, tatap mukanya. Itu di job site. Dosennya datang ke Tembagapura. Oh, dosennya yang begitu. Datang ke Tembagapura. Mahasiswanya sebagian besar dari job site di area kerja, baik yang dataran tinggi maupun dataran rendah. Ada 2 orang mahasiswanya bekerja di Jakarta. Dan mereka harus traveling ke area kerja untuk bisa ikut kelas. Nah, mereka tetap bekerja. Karena kelasnya akan dilakukan Jumat sore, Sabtu, dan Minggu. Jadi terlepas dari itu mereka tetap kerja seperti biasa? Ya, Senin mereka tetap kerja. Oke, Pak. Nah, ini mungkin untuk
bahasan lain lagi. Bagaimana untuk penentuan nilai gaji dan bonus? Itu yang hitung-hitungannya gimana Pak? Berdasarkan apa? Kalau levelnya basic atau yang pratama, itu mereka mendapatkan kenaikan upah yang kebetulan mekanismenya di Freeport, nilai kenaikannya disepakati dulu dengan perwakilan pekerja yang tadi kita sebut sebagai serikat pekerja, serikat buruh. Jadi kesepakatan dengan serikat pekerja, serikat buruh itu biasanya dilakukan sebelum April, dan kita akan menentukan kenaikan upah. Kesepakatan yang lalu kita wujudkan di tahun 2022. Kenaikan upahnya berlaku 1 April 2022. Lalu kenaikan upah yang keduanya 1 April 2023. Itu sudah kita sepakati. Jadi setiap orang yang ada di level pratama itu akan mengalami kenaikan gaji sesuai dengan tabel yang sudah disepakati. Besarannya kesepakatan pada saat itu adalah misalnya 4%. Lalu tahun berikutnya 3%. Misalnya. Maka semua level pertama ya naik 4%, naik 3%. Apapun kinerjanya sebenarnya, karena kinerjanya itu beda golongan gaji. Kan tadi saya sudah sebutkan golongannya F, lalu yang A. Yang F tentunya nilai upah pokoknya lebih rendah dibandingkan yang huruf kompetensinya lebih tinggi, Pak, jadi yang 4% itu di level yang sama? Di level yang sama. Jadi pertama, baik dia level kompetensi F ataupun level kompetensi A, semua mengalami kenaikan gaji 4%. Tapi dengan nilai upah yang berbeda-beda. Ada kelas upahnya. Itu untuk pertama. Untuk yang di atasnya, supervisor ke atas, itu sifatnya individual. Jadi compensation benefit biasanya diawali dengan memberikan besaran budget. Kita akan naik gaji dengan rata-rata kenaikan 3%. Apakah semua karyawan dapat 3%? Wah, bisa berbeda-beda. Karena mereka yang performance-nya bagus akan mendapat di atas 3%. Mereka yang performance-nya di bawah standar, mereka akan mendapatkan mendapatkan kenaikan upah di bawah 3%. Dan ketika di total, jumlah biaya yang diperlukan untuk kenaikan gaji dari setiap karyawan itu haruslah menyentuh angka budget 3%. 3% tetap. Kira-kira seperti itu kan cara itu. Jadi 3% itu bukan berarti semua dapat sama. Berbeda-beda bergantung pada kinerja. Kinerjanya lebih baik dapat dinilai 1 per 1 ya Pak? Dinilai 1 per 1. Jadi kalau kita punya 50% yang level supervisor ke atas, saat ini hampir mencapai 3.000 orang, berarti ada 3.000 proses penilaian dan pengajuan. Lalu kan bisa saja saya punya bawahan 100 orang. Lalu bagaimana saya membaginya? Siapa yang dapat persentase paling tinggi? Tentunya saya harus nilai kan masing-masing kinerjanya. Yang orang pertama kinerjanya bagus, udah saya kasih 3%. Orang kedua kinerjanya lebih bagus lagi, 4%. Yang orang ketiga kinerjanya kurang baik, saya kasih 2%. Yang kalau saya rata-ratakan, totalnya itu bisa memenuhi anggaran 3% tadi ya, 3% dari nilai upah sebelumnya. Kalau seandainya bisa lebih dari 3%, maka kepala divisi akan perintahkan, ulang lagi distribusinya. Jadi harus bisa nyampe kepada budget 3%. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya ada karyawan yang ingin meminta kenaikan gaji di luar dari kesepakatan sebelumnya? Kenaikan gaji boleh diminta, tapi belum tentu disetujui di saat permintaan itu diajukan. Kenaikan gaji bisa didapatkan oleh karyawan ketika dia naik ke level berikutnya. Itu sudah otomatis ya Pak? Itu otomatis. Nah, pada saat dia naik level berikutnya, perusahaan akan menghitung, manajemen akan menghitung, oke, kamu dapat gaji yang baru dan itu akan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Maka mulai tanggal sekian, sejak kamu menjabat posisi yang lebih tinggi, kamu mendapatkan nilai upah yang lebih tinggi. Nah, kembali ke poin tadi.
saya minta naik gaji dong, gitu ya. Isu seperti ini biasanya kita tampung, tapi nanti kita jadikan pertimbangan pada saat proses kenaikan gaji yang secara keseluruhan akan kita implementasikan. Itu ditampung dan diterapkan secara umum ya Pak? Ditampung itu dalam arti kita analisa apakah memang kan kenaikan gaji itu kan biasanya kan orang bilang naikkan gaji, ya, kita bilang aspirasinya berapa persen mintanya. Oh saya minta naik gaji 25%, alasannya apa? Oh saya kinerjanya udah terbaik, saya berikan kontribusi luar biasa kepada perusahaan dan sebagai alasan. Ya oke, kita tampung dulu informasinya. Saya minta dilakukan bulan depan, nggak bisa. Nanti ikutin siklus. Dan kalau saya tarik kembali ya Pak, untuk di tahap interview ini, terutama di bagian engineer, biasanya ditanyakan nggak Pak, kayak berapa gaji yang diminta atau sebagainya? Kalau kita meng-hire dari eksternal? Iya, contoh ada rekrutmen dari PT Freeport kan. Terus itu pada saat di tahap interview ditanyakan tidak Pak untuk gajinya atau sudah ditetapkan kayak untuk fresh graduate itu gajinya segini? Pertanyaan gaji itu akan dilakukan di bagian akhir. Dan selalu kita tanyakan karena kita ingin tahu berapa nilai ekspektasi dari kandidat. Nanti kita bandingkan dengan nilai gaji yang ada di kita. Nilai gaji yang ada di sistem report untuk setiap jabatan itu range, jadi bukan hanya satu angka bulat saja gitu Mbak. Kalau dia range, misalnya nih contoh ya, posisi supervisor, berapa range gajinya? Ini saya sebut aja angkanya, tapi bukan berarti angka aktualnya. Nilainya adalah 12 juta paling rendah, nilai paling tinggi adalah 20 juta misalnya gitu. Nah, seseorang masuklah di supervisor level dari eksternal. Kita tanya, gajimu berapa sekarang? Oh, gaji saya 15 juta. Berapa ekspektasi gajimu? Ekspektasinya 25 juta. Di luar range. Oke, kita nilai kompetensinya. Saya kira nggak bisa. Paling kita bisa kasih 17 juta. Gaji pokok. Kalau dia cuma bicara tentang gaji pokok. Lalu kita akan hitung lagi, oke, kamu dapat apa aja selain gaji pokok? Oh, saya dapat bonus, saya dapat allowance dan sebagainya. Di total dengan total tahunan yang kita kasih. Bisa saja dengan gaji 17 juta, tapi total tahunannya yang diberikan oleh Freeport lebih banyak. Mungkin saja dia mau. Itu menjadi bagian diskusi di bagian akhir yang untuk memastikan apakah karyawan fit dengan nilai gaji yang ditawarkan oleh Freeport, sehingga dia punya komitmen untuk bergabung. Jadi misalnya di bagian FGDP ya Pak, fresh graduate, meng-hire 10 orang. Nah, apakah 10 orang tersebut memiliki gaji yang sama atau beda-beda Pak? Kalau fresh graduate pada saat dia di-hire, mereka memiliki tingkat upah yang sama. Namun apakah dalam keberjalanannya bisa berubah atau gimana? Bisa. Jadi tergantung pada kinerja. 10 orang tadi contohnya. 5 orang diantaranya selalu mendapatkan evaluasi kinerja dengan posisi terbaik. Nah, mereka bisa naik gaji, katakanlah bedanya 1% aja setiap tahun. Maka dalam 5 tahun berikutnya, itu beda level gajinya, nilai upah mereka udah berbeda. Nah, mereka yang kinerjanya lebih baik, peluang untuk mendapatkan naik level kan juga lebih besar. Nah, meskipun masa kerjanya sama, dihitung dari sejak fresh graduate, ketika levelnya udah berbeda, nilai gajinya udah beda jauh. Jadi, mungkin berbeda gajinya, meskipun mereka start dari nilai gaji yang sama. Pak, untuk tiap-tiap level kan ada range gitu Pak? Ya. Ada range atas, dia tiap-tiap level ya. Jadi naik pangkat pun ada level tertentu. Nah, misalnya dari pangkat 1 ke pangkat yang kedua, pada saat naik level, penentuan gajinya itu gimana Pak? Apakah ikut kuartil atas atau yang kuartil bawah seperti itu Pak? Mungkin? Kita setiap level itu benar yang seperti tadi, akan bilang ada range, dan range itu biasanya overlapping antara up level
maksimum level di level bawahnya dengan yang minimum value dari range di atasnya, ada overlapping. Posisi yang tadi kita bicarakan, contohnya orang tersebut ada di maksimum dari range, ya di angka maksimum. Dia pindah ke level lebih tinggi. Kita nggak mungkin dong menurunkan nilai gaji. Kan turun kita sebut kalau dia ditempatkan di minimum pada level yang lebih tinggi. Minimal sama atau namanya juga promosi, orang akan dinaikkan. Tapi berapa besaran persentase kenaikannya itu berbeda-beda. Nah, bayangkan dengan seseorang yang ada di tadi kan levelnya seperti ini, tapi dia ada di posisi yang katakanlah kalau di sini dari interval tadi dia ada di persentil posisinya persentil 25 dari 100. Ini kan juga 0 sampai 100 gitu. Dia naik ke level berikutnya. Dia minimal harus ada di posisi minimum. Bisa mengalami kenaikan lebih besar. Karena di posisi sebelumnya level gaji dia lebih rendah. Jadi tidak selalu sama jawabannya. Orang naik level pasti nggak naik gajinya 10%. Enggak, ada yang lebih besar, ada yang lebih rendah. Tergantung posisi dia, gaji dia terakhir. Tapi untuk rata-ratanya ada seperti yang tadi ya Pak, 3%. Tapi itu kenaikan tahunan. Kalau kenaikan promosi bisa jauh. Tidak ditentukan. Ditentukan tapi nilai persentasinya yang bisa jauh. Bisa 10, bisa 15%, bisa 20%. Bisa cuma 3%. Untuk average-nya ada tidak Pak? Enggak. Oh, enggak ada. Karena tingkat kejadiannya kan enggak banyak. Berapa banyak orang dipromosi dalam setahun di Freeport? Itu paling banyak adalah di promosi yang di levelnya Pratama. Itu saya kira 70% dari data yang ada. Sisanya adalah level supervisor ke atas. Jadi perkiraan saya nggak punya data yang pasti, sekitar 500 orang per tahun akan mendapatkan kesempatan promosi. Baik karena kekosongan jabatan tadi atau karena pengembangan seperti yang saya sebutkan. Oke Pak, sekarang untuk membahas yang agak sensitif nih Pak, mengenai discharge dan dirumahkan untuk terminasi. Terminasi. Terminate sama PHK itu rumus-rumusnya dan kebijakan perusahaan itu seperti apa Pak? Mungkin untuk dirumahkan dulu Pak. Kapan saatnya kita manajemen harus memutuskan untuk merumahkan karyawan, kira-kira seperti itu ya. Merumahkan ini adalah bagian dari proses mengurangi biaya tenaga kerja. Ada satu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, maksudnya dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Sebenarnya regulasi umum di mana perusahaan itu diminta untuk mencegah terjadinya pengakhiran hubungan kerja atau pemutusan hubungan kerja. Ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, banyak perusahaan mengambil langkah untuk segera mengurangi jumlah tenaga kerja. Nah, sebelum sampai kepada tahapan mengurangi jumlah tenaga kerja, maka yang harus dikurangi terlebih dahulu adalah biaya-biaya. Bonusnya harus dikecilkan atau bahkan ditiadakan untuk mengurangi biaya, karena kan kalau perusahaan rugi nggak mungkin, harusnya nggak boleh ada bonus sebagai bukti bahwa dia mengalami kerugian atau kesulitan finansial. Yang berikutnya adalah mengurangi overtime. Berarti mengurangi overtime berarti mengurangi volume pekerjaan, menghentikan proyek-proyek yang membutuhkan dana yang besar, seperti berbagai hal yang dilakukan. Kalau ternyata dari berbagai program tadi, program efisiensi tadi, perusahaan masih mengalami kerugian, maka langkah berikutnya adalah bukan kepada pemutusan hubungan kerja, tapi membebas tugaskan karyawan dan tinggal di rumah. Nah, kalau kayak perusahaan tambang yang seperti Freeport yang ada di site, semua akomodasi membutuhkan biaya. Transportasi membutuhkan biaya. Penyediaan makanan membutuhkan biaya. Kalau sejumlah karyawan kita minta bekerja di rumah, ada sebagian yang bisa bekerja di rumah, ada juga
Sebagian karena mereka memang tidak di provide dengan fasilitas yang memadai, yang mereka tidak melakukan pekerjaan apa-apa. Tapi dibebas tugaskan dan berada di rumah, artinya tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Kalau jumlahnya cukup signifikan, itu akan mampu mengurangi biaya transportasi, akomodasi, dan sebagainya. Mereka yang dibebas tugaskan atau yang dirumahkan tetap dibayar, tetap fasilitas klaim medikalnya tetap dipenuhi, tunjangan pendidikan bagi anak-anak tetap dibayar. Bagaimana dengan level operator, Pak? Kan mereka nggak bisa kerja dari rumah, Pak. Apakah itu tetap digaji? Ya, mereka tidak, karena perintah itu datang dari manajemen, mereka dibebaskan dari kewajiban bekerja, mereka tetap digaji. Oh, tetap digaji. Bedanya mereka nggak dapat overtime. Karena overtime itu hanya bisa dilakukan pada saat mereka bekerja. Tapi mereka tetap mendapatkan upah pokok. Dan asuransi kesehatan lain tetap berlaku? Iya, jaminan sosial ketenagakerjaan yang harus dibayar itu tetap dibayar oleh perusahaan. Iuran untuk dana pensiun itu tetap dibayar oleh perusahaan. Berapa lama waktunya bergantung kepada kondisi keuangan. Kalau kondisi keuangan membaik, mereka kembali. Kalau kondisi keuangan tidak bisa dipastikan bakal membaik dalam waktu yang cepat, biasanya manajemen akan menawarkan dengan offering tertentu nilai terminasi yang jauh di atas undang-undang nilainya, nilai rupiahnya. Apakah karyawan mau atau tidak? Kalau karyawan memilih mau, maka kita kategorikan sebagai PHK sukarela. Dan PHK sukarela ini diikat dengan satu perjanjian bahwa yang bersangkutan memilih untuk mengakhiri hubungan kerja dan mendapatkan kompensasi lebih besar dibandingkan peraturan perundang-undangan. Jadi itu bentuknya adalah penawaran, tidak boleh pemaksaan. Nah, kalau ada karyawan bilang, oh saya nggak mau, saya mau tetap, nggak apa-apa, saya dibebas tugaskan sampai berapa lama, tapi nanti kembali bekerja. Itu pilihan yang harus dihormati. Jadi kalau tadi ya sudah dibebas tugaskan, ternyata kondisi finansialnya tidak juga membaik atau tidak memiliki kepastian kapan akan membaik lagi, maka ditawarkan bisa memilih untuk mengakhiri hubungan kerja, memilih tetap. Nah, sekarang tadi kan baru PHK ya? Iya, baru dirumahkan. Kalau PHK dirumahkan dan tadi. Tapi sebenarnya kalau tadi pertanyaannya tentang PHK, itu bisa konsekuensi karena program efisiensi, tapi PHK juga bisa karena karyawan melakukan pelanggaran. Jadi kalau dia melakukan pelanggaran, diberikan warning. Satu, dalam periode warning yang masih melakukan pelanggaran, diberikan warning yang lebih tinggi. Masih juga melakukan pelanggaran, di PHK. Oh, jadi ketiga kali ya, Pak? Bisa begitu, tapi bisa juga satu pelanggaran, misalnya melakukan penganiayaan fisik kepada teman kerja, oh itu langsung PHK. Mengambil barang perusahaan, memilikinya, itu langsung PHK. Itu tergantung level dari... Tergantung berat tidaknya pelanggaran yang dimiliki. Jika ada pelanggaran yang sifatnya masih warning, ada pelanggaran yang sanksinya langsung PHK. Di pelanggarannya itu memang sudah ada saksi tabelnya tertulis. Ada tabel jenis-jenis pelanggaran dengan sanksinya, dan tabel itu disepakati dengan perwakilan karyawan, serikat pekerja, serikat buruh. Karyawan boleh nolak nggak? Misalnya, oh saya di PHK karena pelanggaran. Oh saya nggak mau, saya merasa nggak bersalah. Boleh nggak dia menolak itu? Boleh. Dan kalau proses itu terjadi penolakan, maka kita akan masuk ke mekanisme hukum lain. Jadi bagaimana menyelesaikan perbedaan perselisihan PHK tadi, lewat dinas tenaga kerja atau diselesaikannya lewat pengadilan. Dan tentu kompensasi yang diberikan pada saat PHK yang pelanggaran ini sama yang pensiun secara biasa itu beda ya Pak? Iya, kalau kompensasi atau pesangon akibat PHK karena pelanggaran itu ada di undang-undang. Umumnya undang-undang memberikan nilai pesangon yang lebih rendah dibandingkan orang yang PHK karena pensiun. PHK karena resign bahkan nggak dapat apa-apa kalau menurut undang-undang.
Di Freeport juga untuk level tertentu tidak dapat apa-apa, tidak ada kompensasi uang apapun, tapi di level tertentu nilainya hanya 1 bulan upah. Gimana kalau yang iuran-iuran itu gimana Pak? Iuran yang mana? Yang dibayarkan karyawan tiap bulannya untuk jaminan hari tua atau gimana? Kalau jaminan ada kita namanya tabungan hari tua, itu dibayar oleh karyawan, kemudian perusahaan juga memberikan kontribusi dengan nilai yang sama. Itu kalau dia ikut program tersebut karena sifatnya sukarela, selama dia masih karyawan dia harus tetap mengiur. Perusahaan juga harus tetap menambahkan iurannya. Kalau berakhir hubungan kerjanya, tabungan itu boleh di-clear. Nah, tapi kan kita tadi bicara pesangon yang tentang regulasi. Nah, pesangonnya beda-beda. Kalau ada program ditawarkan kepada karyawan yang mau mengakhiri hubungan kerja di tengah masa kerjanya, kami akan memberikan nilai tambahan. Misalnya, Freeport pernah melakukan itu tahun 2017. Alasannya, pada saat itu ada satu regulasi pemerintah yang membuat Freeport tidak bisa melakukan ekspor. Karena tidak bisa ekspor, harusnya kan produksinya hanya untuk supply kepada smelter yang ada di Gresik. Ya, pada saat itu komposisi ke Gresik itu kurang lebih sekitar 30-40%, sisanya ekspor. Yang dibatasi pemerintah pada saat itu tidak boleh ekspor karena undang-undang minerba dan ada satu regulasi lain yang membatasi itu. Jadi sekitar 60% yang tidak tahu dikemanain gitu. Nggak bisa dikemanakan karena kapasitas smelter pada saat itu hanya bisa menampung kira-kira 30-40% dari produksinya Freeport. Nah, tetapi yang 30-40% ini pun berhenti juga. Kenapa? Karena smelter waktu itu shutdown. Mereka ada isu ketenagakerjaan. Karyawannya mogok. Jadi bersamaan dengan regulasi tersebut. Bersama Pak? Iya, di waktu yang bersamaan. Regulasinya keluar di bulan Januari, mogoknya karyawan di smelting itu terjadinya di Desember. Udah beberapa bulan sebelumnya. Jadi ketika regulasi dibuat, 100% tidak bisa pengiriman produksi. Maka storage yang ada di port site pada saat itu penuh, produksi harus dihentikan. Nah, seperti tadi yang kita cerita, stockpile-nya bisa dipindahkan, dialihkan ke tempat lain dulu kan, karena kalau dia block caving kan, iya, tetap harus ada runtuhan ore. Jadi runtuhan tetap harus berlanjut terus. Harus berlanjut, paling disimpan di stockpile, tapi karena barns-nya udah penuh, udah nggak bisa lagi ditambah, produksi yang lain juga berhenti, mill juga berhenti. Praktis kalau tidak ada pengiriman, tidak ada delivery concentrate, tidak ada income. Nah, sejak Januari udah nggak ada income. Sampai kapan? Kita nggak pernah bisa tahu. Kapan ada terjadi relaksasi akibat keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, sementara proses berjalan dan kita tidak mengetahui kapan relaksasi atas kebijakan tadi diberikan oleh pemerintah, maka kita memilih sejumlah karyawan untuk dirumahkan, dibebaskan dari pekerjaan. Proses memilihnya berdasarkan pekerjaan. Pekerjaan yang non-kritikal itu yang kita rumahkan. Yang kritikal terhadap proses produksi, maintenance, tambang, itu yang kita tetap pertahankan ada di perusahaan, di area kerja. Jumlahnya berapa? Cukup banyak waktu itu. Ratusan lah. Sekitar 800-an lebih posisi yang diidentifikasi dan itu mereka dirumahkan. Nah, di tengah proses itu beberapa karyawan malah minta, udah deh sekalian aja, kami minta deh kompensasi. Daripada kami menunggu juga nggak jelas di rumah, udah perusahaan berikan aja kompensasi asal lebih besar dari peraturan pemerintah misalnya gitu. Nah, kita coba kaji permintaan itu, lalu kita tawarkan. Oke ya, kita berikan. Ini adalah pesangon pemerintah. Terus ditambah tadi dana pensiunnya, bahkan kita tambah lagi tambahan sekian bulan upah misalnya. Itu kita berikan, tawarkan kepada karyawan. Banyak yang mau. Pada saat itu ada mungkin mencapai
1.800 orang apply. Jadi yang meminta tawaran itu bukan hanya yang dirumahkan, Pak. Yang lain juga. Yang lain juga. Yang bekerja pada saat itu pun minta, oh kami mau dong. Dan bisa. Ya apply. Mereka harus mengajukan permohonan. Saya minta untuk mengakhiri hubungan kerja. Ada yang setujui, ada yang tidak setujui. Kita berhak untuk menolak. Oh kamu nggak bisa dapat, kenapa? Karena pekerjaannya krusial dan kami masih memerlukan posisimu di situ, kontribusinya. Jadi kami pertahankan. Ya dia nggak bisa apply lagi atau nggak bisa protes. Kalau dia tetap memaksa keluar ya nggak dapat apa-apa. Tidak ikut penawaran. Tidak ikut penawaran tersebut. Nah jadi ada kurang lebih sekitar 1.000 orang lah pada saat itu, mungkin perkiraan sekitar 1.000 orang yang mau mengambil paket itu, dan mereka buat perjanjian ya keluar baik-baik lah karena ada basisnya perjanjian. Apa impactnya dari proses itu? Saving terhadap operasi cukup besar. Jadi penghematan akomodasi, makanan, transportasi, alat kerja, dan banyak aspek. Sehingga pada saat itu perusahaan mendapatkan saving yang cukup signifikan di saat perusahaan tidak mendapatkan revenue karena tidak bisa mengekspor ataupun mengirimkan konsentrat ke smelter. Pemulihan dari pada tahun 2017 itu gimana, Pak? Pemulihan akibat kondisi pembatasan tadi? Ya, maksudnya keberlanjutannya gimana, Pak? Bisa diceritakan? Pada bulan April pemerintah memberikan relaksasi sehingga Freeport pada saat itu bisa kembali mengekspor ke smelter di luar negeri dengan biaya yang lebih besar, dan Freeport bersedia untuk membayar biaya yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian isu tenaga kerjaan di smelter yang ada di Gresik selesai sehingga smelternya beroperasi lagi, dan mulai bulan April itu pulih lagi lah. Jadi produksi Freeport 100% terserap, baik yang smelter di Gresik maupun smelter yang ada di luar negeri. Bagaimana dengan posisi yang sudah resign, Pak? Kalau pertanyaannya terkait dengan posisi yang ditinggalkan, kami langsung melakukan satu proses review organisasi secara menyeluruh. Kebetulan pada saat itu yang semula jumlah karyawan 12.000, ada hampir mencapai 2.000 orang itu keluar secara sukarela. Ada kejadian industrial bukan persisian lah, tapi ketenaga kerjaan yang menyebabkan ribuan orang juga dikualifikasikan mengundurkan diri dalam waktu singkat, kurang lebih sekitar 3-4 bulan, dihitung dari sejak Maret itu ada 5.000 karyawan meninggalkan posisinya, keluar dari perusahaan, dan kami langsung evaluasi dan kami tetapkan jumlah karyawan tidak perlu kita tambah. Itu dari berapa total, Pak? Dari 12.000 menjadi 7.000. Jadi 7.000 posisi lah kurang lebih. Itu total karyawan Freeport atau hanya di divisi? Hanya karyawan Freeport, kita mengelola karyawan Freeport. Nah, jika ada penambahan pekerjaan di level tertentu, kita akan dapatkan dari jasa pertambangan. Jadi diisi oleh perusahaan-perusahaan kontraktor untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jadi kita membagi lah, mana yang pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan Freeport, mana pekerjaan yang bisa diserahkan kepada perusahaan jasa pertambangan. Nah, dengan demikian pada saat itu terjadi kenaikan jumlah karyawan, tapi sumbernya dari perusahaan kontraktor. Sementara karyawan Freeport sendiri stuck, nggak ada penambahan. Dan secara bertahap, gradually dia turun. Kalau dibandingkan dengan sekarang, pada saat katakanlah Desember 2017, jumlah karyawannya mencapai 7.000. Kalau sekarang, jumlah karyawan per akhir tahun 2022 kurang lebih sekitar 5.800. Jadi turun. Meskipun secara total bertambah, tapi yang bertambah adalah karyawan dari perusahaan kontraktor. Jadi lebih banyak tugas yang diberikan ke jasa pertambangan atau gimana? Ada beberapa pekerjaan yang ternyata bisa digantikan dan bisa dikerjakan oleh perusahaan kontraktor. Kita juga membuat satu terobosan-terobosan baru, misalnya satu zona tambang bawah tanah itu sepenuhnya dikelola oleh perusahaan kontraktor. Kita serahkan
pengelolaannya kepada perusahaan kontraktor. Ada juga misalnya satu area pekerjaan tertentu yang tadinya juga ada cukup banyak karyawan Freeport di situ, jadi terus kita evaluasi lagi, dan ternyata bisa kita serahkan sepenuhnya kepada perusahaan kontraktor, nanti kita serahkan. Jadi berkat kejadian, bukan berkat juga sih, karena kejadian ini Ya ada konsekuensi, kita jadi mengevaluasi lagi kan, jumlah posisi, jumlah tenaga kerja gitu, dan kita lihat secara pengelolaan manajemen risikonya ya lebih baik kalau kita pertahankan jumlah karyawan yang ada saat ini, karyawan Freeport, lalu menyerahkan lebih banyak pekerjaan kepada perusahaan-perusahaan jasa pertambangan. itu pekerjanya dari 7.000 ke 5.800 itu kenapa Pak? Apa karena ada beberapa site yang sudah tidak melakukan penambangan atau? Secara umum disebabkan karena karyawan pensiun. Pensiun. Karyawan ada yang resign, karyawan juga ada yang di PHK karena melakukan pelanggaran. Nah, terhadap mereka yang keluar, itu perusahaan tidak mengganti dengan karyawan permanen di Freeport. Tapi posisi yang kosong tadi yang mereka tinggalkan mungkin diisi oleh internal. Tapi gerbong berikutnya yang ditinggalkan oleh karyawan Freeport itu diserahkan kepada jasa pertambangan. Jadi ya diatur seperti itu ya Pak? Ya, diatur sedemikian rupa, pekerjaan-pekerjaan penting tetap dilakukan oleh, yang kritikal tetap dilakukan oleh karyawan Freeport, yang non-kritikal yang bisa diserahkan ke jasa pertambangan itu diserahkan. Itu kenapa sampai bisa memutuskan untuk diserahkan ke jasa pertambangan? Tentunya kan dievaluasi risiko pekerjaan dan tentunya kontribusi ya, tingkat kesulitan dan sebagainya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya secara teknologi justru dimiliki oleh perusahaan jasa pertambangan. Membangun tunnel tambang bawah tanah. Itu ada satu perusahaan jasa pertambangan yang sangat ekspor di bidang itu. Dan umumnya mereka kombinasi, mereka berasal dari tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia dengan skill yang mumpuni dan alat-alat mereka juga sangat canggih. Dan mereka diberikan proyek untuk tunnel development. Jadi membuat terowongan-terowongan di tambang bawah tanah. Nah, baru ore yang dihasilkan dari proses pembangunan tunnel tadi itu yang masuk ke proses produksi kan. Nah, ini ditangani lagi oleh perusahaan jasa pertambangan lain pada bagian pekerjaan-pekerjaan yang operasional, tapi desainnya perencanaan tambangnya tetap dipegang oleh Freeport. Jadi analisa terhadap posisi pekerjaan itu menjadi dasar mana yang bisa kita serahkan ke jasa pertambangan, mana yang dikelola langsung oleh Freeport. Oke. Ya mungkin ini kita kembali ke topik yang santai lah. Oke. Ini topik yang seru nih. Soal rekrutmen Pak. Iya. Terutama untuk sebagai saya kan tambang kan, main engineering. Apa kriteria utama HR dalam, bukan HR ya, SMM ya? Dalam HR. HR secara umum ya. HR secara umum untuk meng-hire engineer. Jadi apa yang kita menetapkan, jadi kalau kita melihat masuk ke websitenya ptfi.co.id, ada bagian berkarir, ya dengan Freeport, kita klik, ada posisi-posisi kosong di situ, salah satunya fresh graduate program. Yang dipersyaratkan di situ adalah indeks prestasi untuk bidang pendidikan tertentu. Umumnya sama sih. Misalnya kita memerlukan seorang sarjana geologi, ya kita nggak sebutkan nama perguruan tingginya. Kita hanya menyebutkan sarjana geologi dengan IPK sekian, gitu kan. Tentang usia kita sebutkan karena itu menjadi parameter untuk melihat dia sudah berapa lama kelulusannya. Yang kita bisa terima adalah kelulusan dari sejak pada saat mendaftar adalah dia lulusnya paling lama 2 tahun sebelumnya. Itu menjadi kriteria. Tidak ada kriteria tentang
terkait dengan jenis kelamin, baik kandidat pria maupun wanita sama saja. Cuman memang strateginya kesempatan kerja itu kita juga melihat peluang atau memberikan peluang lebih besar kepada mereka yang lulusan perguruan tinggi Indonesia Timur. Ya, itu kita jadikan pertimbangan lah, untuk bisa menjaga supaya ada perusahaan bisa mengimplementasikan komitmen. Misalnya masyarakat lokal itu mendapatkan kesempatan bekerja yang. Jadi yang dilihat itu dari mana dia lulus ya Pak, bukan asal daerahnya atau gimana? Perguruan tinggi masing-masing kita menetapkan masing-masing perguruan tinggi itu ada ratingnya. Jadi akreditasi dari perguruan tinggi, kan perguruan tinggi itu ada penilaian yang dilakukan oleh pemerintah. Itu kita nilai, kita review. Nah tapi kan nggak bisa kita perbandingkan antara perguruan tinggi yang ada di Indonesia Timur dengan yang ada di Jawa gitu kan, itu bisa beda kualitas. Nah kalau kita selalu memprioritaskan perguruan tinggi yang di Jawa, ya kapan kesempatan diperoleh oleh lulusan-lulusan yang dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia Timur gitu. Nah pada kondisi tertentu itu kita samakan kesempatannya gitu. Dan kita kalau mereka punya rating yang bagus, tentunya akan sama rating mereka di dalam zona Indonesia Timur. Yang terbaik digabung dengan zona Indonesia Barat misalnya seperti itu. Itu harusnya punya kesempatan yang sama. Kita nggak boleh menilai rating secara keseluruhan, zonanya tetap ada. Jadi dinilai universitasnya ya Pak, bukan orangnya. Contoh, ada mahasiswa asalnya dari Papua dan kuliahnya di universitas yang di Barat. Apakah itu jadi pertimbangan? Itu jadi pertimbangan. Jadi kita berusaha juga untuk memastikan ya, beberapa dari karyawan baru fresh graduate ini adalah berasal dari etnik Papua. Itu menjadi komitmennya Freeport terhadap kehadiran Freeport di Papua ya, Indonesia. Jadi kalau dia etnik Papua berasal dari universitas yang ada di Indonesia Barat, ya etnik Papuanya menjadi lebih prioritas. Meskipun dia sekolah dimanapun, kira-kira gitu tuh kita. Itu ada, tapi sekali lagi tetap kan dilakukan proses tes dan interview. Hasil tes psikologi, interview, maupun tes kompetensi lain yang dilakukan oleh tim yang melakukan proses rekrutmen. Tim ini bukan hanya HR, dia disupport oleh masing-masing divisi. Iya. Tergantung bidangnya masing-masing. Gitu. Nah, sehingga menghasilkan scoring dari setiap kandidat. Itu dievaluasi. Dan itulah berkombinasi lah. Etniknya, asal perguruan tingginya, IP-nya, pengalaman berorganisasi selama mahasiswa. Itu pengaruh juga Pak? Iya, hasil scoring tesnya itu dipadukan. Hasil interviewnya. Kemudian mungkin ada yang punya kemampuan lebih dalam berbahasa Inggris karena bidang pekerjaannya nanti lebih banyak berinteraksi dengan pekerja asing misalnya seperti itu. Itu menjadi pertimbangan yang bisa berbeda di masing-masing posisi. Berbeda Pak. Nah, mungkin yang terakhir, apa bedanya? Bukan yang terakhir juga sih. Apa bedanya dengan rekrutmen dari yang non engineer, yang operator dan karyawan non staff? Secara prinsip prosesnya sama ya. Jadi ada pendidikan minimum yang dipersyaratkan. Kalau sekarang SMA, SMK, seperti itu. Untuk yang tadi pratama ataupun di bawah supervisor level. Etnik juga kita jadi pertimbangan. Namun di situ Freeport punya strategi khusus. Freeport kan juga memiliki lembaga pelatihan kerja yang kita namakan dengan mining. Nemangkawi Mining Institute, ya. Institut Penambangan Nemangkawi, ya. Itu adanya di Kuala Kencana, di area industri Kuala Kencana, dan masyarakat umum dengan pendidikan
minimal SMA, mendaftar, ikut pelatihan. Sekian ratus jam ikut pelatihannya, kurang lebih sekitar 6 bulan sampai 12 bulan. Lalu mereka mendapatkan kesempatan on the job training selama 6 bulan. Lulus dari lembaga pelatihan kerja tersebut, mereka apply ke Freeport. Nah, mereka yang berbasis tadi pelatihan kan punya sertifikat kompetensi. Kalau dibandingkan dengan masyarakat lain, kandidat lain yang tidak mengikuti LPK tersebut, masuk ada di kelompok pekerja pratama, tapi level kompetensinya udah beda. Mereka yang lulusan LPK bisa menempati level kompetensi pekerjaan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak berbasis latihan. Itu kira-kira huruf apa tuh Pak di levelnya? Dia bisa masuk di level C. Langsung C. Kalau tadi kita bicara F sampai A, dia udah bisa masuk di level C. D atau C. Tergantung kompetensi yang dia peroleh pada saat setelah lulus dari lembaga pelatihan kerja. Sedangkan yang bukan dari lembaga pelatihan kerja, startnya dari F, dari E, tergantung kompetensinya. Karena uji kompetensi itu dilakukan pada saat makan diterima. Saya punya kalian, welder, mana buktinya? Oh, saya punya sertifikat, saya punya, buktikan. Coba praktekkan bagaimana dia melakukan proses welding. Oke, ada sertifikasi tingkat tertentu ya, untuk welding misalnya. Oke, diterima. Dicocokkan dengan kompetensi kita. Oh, bisa juga kalau dia kompetensinya cukup mampu, meskipun dia bukan berasal dari lembaga pelatihan kerjanya yang dimiliki oleh Freeport, dia bisa masuk ke level C ataupun D, gitu ya. Tergantung pada kompetensinya. Tapi kalau tanpa kompetensi, dia start dari F. Untuk tahapannya bagaimana Pak? Untuk rekrutmen yang non-staff ini? Tahapannya, ya tentunya kita kembali ada pengumumannya, dan pengumuman itu kita tempatkan di Dinas Tenaga Kerja bagi masyarakat setempat. Lalu tentunya masyarakat yang datang, masyarakat pada umumnya mencari informasi tentang lowongan pekerjaan, baik Freeport ataupun perusahaan-perusahaan lain yang ada di Timika. Mereka datangnya ke Dinas Tenaga Kerja. Mereka apply, ada bisa lewat dinas, dikumpulkan dinas, nanti dinas akan berikan kepada Freeport, atau mereka langsung masuk ke email, ke website. Di situ mereka kalau ngisi aplikasi langsung masuk ke website. Prosesnya seperti itu. Dari berkas yang diberikan, mana yang memenuhi persyaratan, level pendidikan, tentang usia, kompetensi, mungkin ada diinformasikan. Itu yang dipilih. Yang terpilih dipanggil, diuji, dites benar nggak kualifikasinya sama dengan yang diinformasikan, sama nggak dengan yang kita perlukan. Tesnya ada tahapan nggak Pak? Di tes apa dulu, baru interview atau? Umumnya tes psikologi dulu, tes tentang penalaran. Itu yang utama dilakukan. Kemudian baru masuk ke proses interview. Setelah interview lolos, baru masuk ke tes kesehatan. Kalau tes kesehatan lolos, baru menginformasikan tentang kondisi kerja. Karena ada orang mau apply, tapi dia bilang, saya kerja di tambang bawah tanah, saya nggak berani. Nah gitu. Itu baru kita lihat jobnya yang di-apply dia fit atau tidak. Nah kalau semuanya fit, ya udah kita tentukan. Tanya kepala divisi, ini diperlukannya tanggal berapa? Oh tanggalnya kita umumnya berusaha sebisa mungkin di awal bulan ya, supaya jangan ada pemberian gaji yang proporsional kalau ditaruh di tengah-tengah bulan. Nah baru kita atur lah mobilisasinya bagaimana. Kalau dia ada di Timika nggak perlu, dia cuma perlu datang ke terminal bisnya di Timika, terus dia berangkat ke sana. Ya pada saat mau mobilisasi kita harus sediakan ID card ya, kartu karyawan untuk dia bisa akses ke setiap pemeriksaan yang dari dataran rendah ke dataran tinggi. Prosesnya sebenarnya simpel dan sistemnya bekerja untuk itu. Oke Pak, mungkin ini yang terakhir. Apakah Bapak familiar dengan Indonesian Student Mining Competition? Jujurnya saya belum pernah dengar. Sepanjang saya di SR, saya belum pernah dengar.
Ini satu kegiatan yang dilakukan khusus di ITB. Iya, ini kegiatan yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Tambang Institut Teknologi Bandung. Jadi diadakan setiap 2 tahun, Pak. Jadi tahun depan diadakan 2024 dan 2026, 2028. Oh, setiap 2 tahun. Setiap 2 tahun. Nah, dan biasanya Freeport tuh menjadi sponsor utama, salah satu sponsor utama di kegiatan ini. Kira-kira apakah PT Freeport Indonesia siap mendukung ITB dalam SMC ke-14 tahun 2024, Pak? Saya kok melihat ada banyak komitmennya PT Freeport ya, ke ITB. Ya. Saya kira ini didukung juga oleh cukup banyaknya alumni ITB yang ada bekerja di Freeport dari berbagai bidang. Jadi mereka ini tentunya inginlah ya universitas tempat mereka studi terus berkembang dan disupport gitu ya. Beberapa presiden direkturnya Freeport juga pernah. Iya, pada tahun 2020 Pak Tony Wenas menjadi pembicara di seminar yang. Ya, itu ya. Dia jadi pembicara dan era tahun 2012 sampai 2015 kalau nggak salah. Itu presidennya juga salah satu lulusan dari ITB. Gitu ya. Iya. Nah, komitmen PT FI terhadap ITB cukup besar dan saya kok yakin ya untuk program seperti ini kalau tadi Evan bilang bahwa sudah sebelumnya juga sudah disupport gitu, saya yakin ke depannya. Jadi pasti didukung ya Pak? Ya kalau pasti tidak ya, tapi saya lihat peluangnya ke sana ada gitu ya. Nah, biasanya yang menangani dari divisi corporate communication. Ada satu divisi di Freeport yang membangun kerjasama dengan institusi mahasiswa, termasuk juga dengan perguruan tinggi. Freeport memiliki MOU dengan beberapa university, baik untuk sebagai ini ya informasi yang positif terkait dengan Freeport atau studi science untuk kepentingan tambang misalnya seperti itu, atau budaya, atau bahkan studi yang terkait dengan bidang ekonomi. Dan setahu saya sudah cukup banyak support yang diberikan oleh Freeport terhadap ITB ya. Iya. Bahkan ada gedungnya sendiri di ITB. Ada gedungnya sendiri saya dengar juga ya. Dan itu kan membuktikan komitmen Freeport terhadap dunia pendidikan, khususnya juga terhadap ITB. Jadi kalau untuk program seperti ini, menurut saya peluang kerjasamanya atau supportnya akan dimungkinkan untuk di masa yang akan datang. Nanti di divisi apa Pak? Tadi corporate communication. Nanti bisa dibagikan ya Pak setelah ini. Oke, nanti saya coba informasikan kepada mereka. Saya kenal dengan mereka. Terima kasih Pak Nikodemus Purba. Sama-sama. Dan mungkin dengan ini kami mengakhiri dari podcast atau interview ini. Dan selamat siang Pak. Dan selamat siang Masa HMT, Masa Kampus. Dan sampai jumpa.